bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malus shalihan. Yang artinya itu wafat diingat dulu suara. Nah, yang artinya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malus shalihat." Makanlah dari apa yang baik-baik wa'malus shalihat dan beramal soleh. Lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul untuk makan yang baik-baik dan beramal soleh. Dan nanti setelahnya pada hadis selanjutnya Allah Subhanahu wa taala begitu pun memerintahkan kaum mukminin untuk memakan makanan yang baik-baik. Oleh karenanya di sini Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Dalilnya ini, yaitu ayat Allah memerintahkan para rasul untuk memakan yang baik-baik, begitupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin memakan yang baik-baik. Artinya makan yang halal-halal. Kita baca lanjutkan hadisnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang baik-baik yang diberikan oleh Allah berupa rezeki-rezeki untuk kalian. Kemudian, summa dzakara rajula. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan seorang laki-laki atau seseorang yutilu safar, yang mana orang tersebut sudah panjang sekali melakukan perjalanan. Orang yang safar, ash'ath, aghbar, yaitu rambutnya acak-acakan, berdebu bajunya. Yamudu yadaihi ila sama. Jadi saking panjangnya perjalanan orang tersebut, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor. Yamudu yadaihi ila sama. Kemudian orang tersebut mengangkat tangannya ke langit. Seraya mengatakan, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Akan tetapi bersama dengan itu, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Makan yang dimakanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Begitupun minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Begitupun pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dagingnya pun tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Wa fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana orang tersebut dapat ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Thayyib, Maha Baik. Jadi, salah satu nama Allah adalah Maha Baik. Artinya apa? Segala sesuatu yang di situ tidak ada kebaikan atau di situ ada kekurangan, maka itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Yang mana ketika nama Allah baik ini otomatis namanya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Makanya setiap nama atau sifat atau sesuatu hal yang di situ ada kekurangan, maka itu menafikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha thayyibun. Allah itu Maha Baik. Begitupun di antara konsekuensi keharusan dari nama Allah Thayyib adalah la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya beramal dengan sesuatu yang buruk, Allah tidak akan menerima. Di antara yang misalkan seorang yang mungkin niatnya baik,
Misalkan dia pengen hafal Quran, atau misalkan dia pengen naik haji, pengen bersedekah, akan tetapi dengan cara mengumpulkan uang dari sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerima. Orang misalkan pengen haji, niatnya baik, pengen apa? Pengen haji. Akan tapi ternyata dia mengumpulkan uang untuk berangkat haji dengan sesuatu yang haram, dengan cara menipu, berdosa, maka ketahuilah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Kenapa? Allah thayyib, Maha baik, tidak mungkin menerima dari sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram. Sebagaimana nanti kita baca hadis selanjutnya atau hadis pengalaman terakhir yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya berdoa, akan tapi disebabkan dia tumbuh dari sesuatu haram, pakaian haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amalan lain. Ketika memang orang tersebut tidak beramal dengan amal yang thayyib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. Dan dikatakan amal itu thayyib ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Ini katakan thayyib. Kemudian yang kedua sesuai syariat. Sesuai syariat Nabi Muhammad SAW itu ittiba. Jadi sesuatu amal dikatakan thayyib ketika terpenuh dua syarat ini. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, yaitu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Begitupun dalam hadis ini kita bisa melihat faedah bahwasanya untuk nama Allah itu adalah taufiqiyah. Apa taufiqiyah itu? Tauqifiyah artinya itu sesuatu yang mesti ada dalilnya. Kita tidak boleh Allah mengatakan nama yang seperti ini. Kita tidak boleh mengatakan Allah sifatnya seperti ini, kecuali harus ada dalil yang menetapkannya. Ini di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, tauhid asma wa sifat, yaitu tidak menetapkan bagi Allah baik nama atau sifat kecuali memang ditetapkan oleh dalil. Ini kaidah secara umumnya seperti ini. Nanti ada rinciannya, kan tapi untuk memahami secara umumnya seperti ini, yaitu kita tidak menetapkan bagi Allah sesuatu sifat ataupun nama kecuali dibarengi atau dibangun di atas dalil yang sahih. Kemudian begitupun dalam hadis ini kita bisa mengfaedah bahwasanya apa yang Allah perintahkan untuk para rasul dan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, maka pada hakikatnya kita pun masuk pada perintah tersebut. Anda ulangi. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan Nabi kita, pada asalnya apa? Kita masuk dalam perintah tersebut. Kecuali nanti dikhususkan, yaitu misalkan untuk kekhususan Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian syariat yang mana itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan nikah 9 istri atau lebih dari 4 istri, misalkan itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Begitupun ada yang lainnya. Akan tapi hukum asalnya apa? Ketika Allah SWT merintahkan Rasulnya, kita masuk di dalam. Dalilnya apa tadi? Ayat ini, ya ayuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu min thayyibati wa amal salih. Makanlah dari apa-apa yang baik dan beramal soleh. Di dalam ayat ini ada isyarat apa? Disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki berupa yang baik-baik, maka hendaknya kalian beramal soleh. Begitupun bagi kita, misalkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik-baik, Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan kita, hendaknya kita beramal soleh, hendaknya kita beramal soleh. Gunakan apa yang Allah berikan untuk kita itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan sesuatu yang baik oleh Allah, tetapi ternyata kita apa? Gunakan yang baik tersebut dari rezeki-rezeki apa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tahu terima kasih. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini apa? Perintah untuk kaum mukminin, hendaknya makan dari yang baik-baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita semua. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya di antara sebab untuk diijabahnya doa adalah pertama musafir. Jadi dalam hadis ini ada faedah bahwasanya sebab mustajabnya doa yang pertama dia seorang musafir. Kemudian sebab kedua dia juga mengangkat tangan. Kalau misalkan kita pengen mustajab doanya, kita dalam keadaan safar, melakukan perjalanan. Apalagi perjalanan sudah panjang, misalkan sudah capek, letih, sampai dan letihnya itu apa? Terlihat pada tubuh kita, pada wajah kita, pakaian kita, ini lebih mustajab lagi. Kenapa? Ini menunjukkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mengangkat tangan ketika berdoa.
Di antara sebab untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebab untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan ya Rabbi ya Rabbi. Ini tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Tawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rabb itu artinya apa? Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ar-Razik, Maha Pemberi rezeki. Al-Mudabbir, ini makna Rabb. Al-Mudabbir, Maha Pengatur seluruh alam. Soal ini bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu ya Rabb ya Rabb. Kalau misalnya kita mau meminta rezeki kepada Allah, maka ya Razzaq atau ya Razzaq, ya Razik. Bisa ya Razik atau ya Razzaq. Ya Allah Maha Pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Tawasul. Dan dalam hadis ini juga disebutkan, tadi disebutkan sebab ijabah doa. Salah satunya melakukan perjalanan, kemudian yang kedua mengangkat tangan, kemudian yang ketiga bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab terijabahnya doa. Akan tapi meskipun misalkan sebab ijabah doa ini terkumpul sebagaimana orang tadi, orang tersebut siapa sudah capek, sudah lelah melakukan perjalanan, pakaiannya kusut, kemudian berdebu, kemudian rambutnya itu kusut, berdebu dan seterusnya. Begitupun mengangkat kedua tangan, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya Rabb. Nah, meskipun dia telah melakukan sebab-sebab yang mana sebab tersebut bisa mendatangkan pengabulan doa, akan tapi di situ ada mawani, penghalang doa. Jadi di sana ada mustajab di doa, yakni sesuatu yang dapat mengantarkan kepada ijabahnya doa, dan di sana juga ada mawani, penghalang doa. Salah satunya apa? Yaitu memakan makanan yang haram. Begitupun meminum minuman yang haram. Ini semua dapat menghalangi dari yang namanya ijabah doa. Begitupun memakai pakaian yang haram. Begitupun dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini semua adalah sebab tidak diijabahnya doa. Ini semua sebab tidak diijabahnya doa. Bahkan para ulama mengatakan, atau sebagian mereka, bahwasanya seluruh maksiat itu dapat menghalangi doa. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang tidaklah terhalangi dari rezekinya kecuali disebabkan dosa yang ia lakukan. Dan kita ketahui bahwasanya di ijabah doa termasuk dari rezeki yang paling besar. Karena salah satu faedah dalam hadis ini yang besar, yang mulia ini adalah hendaknya kita memelihara makanan kita, minuman kita, pakaian kita, apa yang masuk ke tubuh kita. Hendaknya pastikan sesuatu yang kita makan adalah halal. Sehingga apa? Sehingga ketika sesuatu yang makan kita adalah halal, maka akan berdampak baik untuk kehidupan agama kita. Begitupun kehidupan dunia kita. Doa kita akan diijabah. Ketika kita meminta, Allah pasti berikan. Kemudian, lanjutkan pada hadis selanjutnya, yaitu al-hadis al-hadi asyara. Hadis ke-11. Nabi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatihi. Yang artinya dari Muhammad ibn Hasan, Abi Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali, yaitu Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Kita ketahui bahwasanya Al-Hasan adalah anak dari Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah SAW. Jadi Al-Hasan itu termasuk dari cucu Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, qala hafidhu min Rasulillah SAW. Al-Hasan berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW, yaitu sebuah perkataan, da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Yang artinya, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Jadi dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tinggalkanlah sesuatu yang ragu menuju sesuatu yang yakin. Artinya apa? Misalkan kita dalam masalah wudhu misalkan.
Kita sudah yakin bahwasanya kita sudah wudhu, betul kita sudah wudhu yakin. Kenapa? Ada buktinya, misalkan di situ apa? Kita masih ingat. Kemudian di situ ada datang, setelah itu misalkan selama beberapa menit datang keraguan. Misalkan apa? Was-was syaitan datang, misalkan engkau telah berhadas, misalkan. Engkau telah buang angin misalkan. Nah, ini sesuatu yang ragu ini berupa buang angin atau hadas, maka ini sesuatu yang baru, yang mana ini masih ragu. Berbeda dengan yang pertama tadi, dia sudah wudhu, yakin dia sudah wudhu. Berarti dalam keadaan yakin ini apa dia tidak boleh untuk misalkan membatalkan keyakinan tersebut dengan sesuatu yang lain. Anak ulangi, bahwasanya dalam hadis ini ada faidah, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya al yakinu la yazulu bisyak. Al yakinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya apa tadi? Contohnya misalkan seorang dia sudah berwudu yakin, misalkan di jam 9, misalkan dia mau sholat duha, misalkan jam 9 dia benar sudah yakin wudu. Dia sebenarnya setelah itu apa? Sholat duha. Nah, setengah sepuluhan misalkan datang keraguan pada dia, dia mau baca Quran, misalkan. Dia mau baca Quran. Sedangkan datang kepada dia keraguan, apakah saya sudah batal atau belum? Misalkan datang was-was dan keraguan misalkan. Nah, keraguan ini tidak dianggap dalam Islam. Kenapa? Karena hukum asalnya dia telah punya wudhu. Tidak boleh misalkan dia ragu-ragu terhadap sesuatu yang yakin. Kecuali memang dia yakin betul-betul misalkan dia hadas. Itu beda lagi. Kalau misalkan dia yakin sudah hadas, misalkan sudah buang air, maka otomatis batal. Nah, ada pun hanya sekedar keraguan, maka wudhunya terus. Nah, begitu pun dalam masalah ini bisa dikiaskan. Misalkan seorang menikah dengan istri atau suaminya misalkan. Dia sudah yakin, dia sudah punya akad sebelumnya. Kemudian datang was-was misalkan. Apakah engkau sudah akad atau belum misalkan. Nah, ini yang was-was ini, yang ragu ini tidak dianggap. Maka kita masih berhubungan suami istri dengan orang tersebut. Intinya seperti itu. Jadi, sesuatu yang asalnya yakin tidak boleh dihilangkan dengan yang ragu. Boleh hilang kecuali boleh hilang dengan yang yakin juga. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan. Intinya tadi al yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh hilang dengan yang ragu. Yang ragu ini tidak dianggap sama sekali. Begitu pun ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dalam masalah keyakinan dan keraguan ini. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW terkait keluhannya ketika sholat. Jadi kalau misalkan orang tersebut lagi sholat itu apa? Seolah-olah ada was-was, ada bisikan bahwasanya dia telah berhadas. Dalam hal ini mungkin dia buang angin. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la yang sorif, jangan kau keluar dari sholat. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan engkau batalkan sholatmu sampai engkau betul-betul mendengar suatu suara, yang dalam hal ini buang angin, atau engkau mencium bau. Nah, lihat dalam hadis yang mulia ini, Nabi mengatakan tidak boleh seorang membatalkan sholatnya hanya karena keraguan bahwasanya dia sudah batal atau belum. Jangan tinggalkan seperti itu, tetap sholat. Kecuali memang di situ ada keyakinan berupa bau yang dicium atau suara yang didengar. Insya Allah ini jelas. Maka dalam hadis ini dibangun kaidah oleh para ulama bahwasanya al yakinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ada kaidah lain disebutkan. Terkait hal ini, sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan kecuali yang yakin pula. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-12. Al-hadis Al-Thani Asyara. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara
tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Di hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini hadis yang begitu mulia, yang begitu agung, yang mana kita bisa menimbang diri dengan hadis ini. Sejauh mana baiknya Islam kita. Sudahkah Islam kita baik atau justru sebaliknya? Lihat diri kita. Seandainya misalkan kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang bukan urusan kita sama sekali, maka ketahuilah bahwasanya Islam kita kurang baik. Dan sebaliknya ketika misalkan kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, dari manfaat satu, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lainnya, selesai ini langsung yang lain, ini menunjukkan bahwasanya kebaikan ada pada diri kita billahi taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah berusaha memanfaatkan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan bagi orang yang di sana masih ada kekurangan, yang masih sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, meminta taufik kepadanya. Karena dengan jelas Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan. Apalagi di zaman kita sekarang ini, seorang apa dengan mudah misalkan ikut campur dari sesuatu yang bukan urusan dia, dia bukan ahli dalam bidang. Misalkan terkhusus hari-hari ini, misalkan orang sibuk dengan politik, padahal dia bukan ahlinya, dia membicarakan fulan dan seterusnya. Ini sesuatu yang tercela. Karena ketahuilah bahwasanya sebagian salaf mengatakan, cukuplah di antara bukti berpalingnya Allah dari seseorang, yaitu Allah membiarkan dia pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Ketika Allah misalkan membiarkan orang tersebut, tidak peduli kepada orang tersebut, Allah biarkan dia pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya lihat diri kita sejauh mana kita menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Dan manfaat ini terbagi dua. Ada manfaat itu duniawi kita, yang kedua untuk manfaat ukhrawi akhirat kita. Maka selagi ada manfaat dunia dan akhirat kita, nggak apa-apa kita lakukan. Begitu masalah dunia misalkan, dan di situ ada manfaat seperti pekerjaan misalkan, atau untuk istri misalkan membantu suaminya mendidik anaknya atau beres-beres rumah, ini ada kebaikan itu di dalamnya, itu berupa kebaikan dunia. Dan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah ketika niatkan, hadirkan dalam hati kita apa? Dalam rangka misalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka taat kepada suami kalau istri misalkan. Terus maka masalah dunia pun apa bernilai ibadah. Kemudian jamaah muslim rahimahullah. Di antara faedah dalam hadis ini yaitu seorang itu dalam keislaman itu bertingkat-tingkat. Jadi seorang dalam keislaman itu bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu dengan yang lainnya, berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amalan ia dalam Islam. Semakin amalannya bagus, semakin banyak amalan yang ia lakukan, tentunya amal yang sesuai sunnah, sesuai syariat. Maka semakin tinggi pula derajat keislamannya. Semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang yang misalkan Islamnya hanya cukup dengan yang wajib-wajib saja misalkan, tentu berbeda dengan orang tersebut yang menjalankan sunnah yang dijalankan. Berbeda dengan orang yang menjalankan yang wajib-wajib. Begitu misalnya orang yang menjalankan wajib-wajib berbeda dengan orang yang misalkan yang wajib sekaligus sampai melakukan yang haram. Ini beda lagi di bawah. Ini yang Islam itu bertingkat-tingkat. Begitupun beda dengan orang yang misalkan apa wajibnya bolong-bolong dengan orang yang wajibnya menjalankan. Itu beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa melihat perbedaan itu gimana caranya? Yaitu dengan hadis ini. Hadis ini merupakan barometer, patokan sejauh mana baiknya keislaman kita. Sudahkah kita memanfaatkan waktu dalam hal-hal yang bermanfaat? Atau justru sebaliknya? Karena yang hadis-hadis yang ada pada kitab Arba'in Nawawi ini begitu mulia kedudukan, satu hadis saja ini seandainya diamalkan begitu apa cakupnya yang luas. Dan hadis-hadis yang kita telah bahas sebelum begitu dalam kandungan maknanya. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah pada kita untuk mempelajari hadis ini sampai beres, kemudian memberikan taufik pada kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian antara faedah dari ini al-istighalu bima la yu'ni alamatun ala anna islam al-abdi laisa hasan. Artinya menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah tanda dari kurang baiknya Islam orang tersebut. Jadi seorang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagiannya, bukan ranahnya, menyibukkan sesuatu dengan hal yang kurang bermanfaat, maka ketahuilah bahwasanya di situ ada tanda dia kurang baik keislamannya. Jamaah muslim ini. Seandainya misalkan seorang menyibukkan diri dengan yang mubah-mubah saja. Nah ini juga apa bisa tercela kalau misalkan terus-menerus seperti itu. Kenapa? Ya memang hukum asal mubah boleh-boleh saja. Akan tapi jika terus-menerus seperti itu, sehingga misalkan bisa jadi awal-awalnya sibuk dengan mubah, kemudian lalai dari yang wajib, kemudian terjerumus yang haram, maka ujungnya apa? Binasa dia. Oleh karenanya di antara keutamaan seorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, maka salah satu keutamanya apa? Dia berpaling dari hal yang tidak bermanfaat. Itu keutamaan. Seakan cukuplah kita ketika menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, kita terhindar dari keburukan. Itu keutamaan yang besar. Kita terus menerus dalam ketaatan, belajar, mengajar, menelaah, dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan hal yang baik-baik ini, maka otomatis yang buruk-buruk kita tinggalkan. Berbeda misalkan ketika apa kita yang ubah saja, maka bisa tarik ke yang buruk, bisa tarik ke yang baik. Apalagi apa namun lebih lain dari misalnya kalau sibuk dengan sesuatu yang jelek, yang haram. Kemudian pada selanjutnya al-haditsu dalilun ala al-hathi ala al-ibtiadi ala safsatul umur. Ya, artinya hadis ini sebagai dalil bukti untuk kita menjauhi perkara-perkara rendahan. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yaitu hadis ini sebagai dalil supaya kita menjauhi perkara-perkara rendahan. Jauh. Kenapa? Karena al-Islam itu tinggi, Islam itu tinggi. Di mana di antara bukti ketinggian Islam adalah menganjurkan sesuatu yang baik-baik. Ketika ingin, maka hendaknya ingin sesuatu yang tinggi. Jadi ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Idza sa'altumullaha, jika engkau minta kepada Allah, fas'alu firdausal a'la. Maka ketika engkau minta kepada Allah, maka mintalah firdaus yang paling tinggi atau kama qala. Lihat dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Lihatlah bagaimana Islam itu mengajarkan ketinggian. Tidak ada yang namanya seorang muslim itu minder, tidak ada. Seorang muslim itu apa? Dia mulia dengan keislamannya. Bedakan antara sombong dengan merasa mulia dengan Islam, bedakan. Sombong dilarang oleh Islam. Akan tapi merasa bangga dengan keislaman. Kemudian dia menampakkan diri dengan keislaman. Dia tidak merasa apa? Rendah diri, tidak. Tapi bangga dengan keislaman. Kenapa Islam ini suatu tinggi? Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Bahkan Islam apa? Menganjurkan kita untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Begitupun Islam apa? Membenci dari sesuatu yang rendahan. Karena dalam hadis yang mulia ini apa? Dorongan untuk kita menjauhi hal-hal yang rendahan. Terlebih lagi misalkan seorang penuntut ilmu yang mana ia dinisbahkan dengan ilmu, maka hendaknya dia lebih perhatian lagi dalam masalah ini, masalah bagaimana dia bermuamalah, masalah dia dalam hal bersikap dan seterusnya. Hendaknya dia ingin sesuatu yang tinggi, tidak sibuk dengan sesuatu yang rendah. Apalagi misalkan seorang penuntut ilmu main game atau misalkan dapat sesuatu yang haram dan ini tidak pantas bagi seorang diminta mencatat sehingga boleh dulu.
Dalam hadis ini juga bisa ada faedah yang kita ambil. Idrakul fadail yakunu bitarki ma la ya'ni minal masyagil. Artinya, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan cara meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita ingin sesuatu yang utama di sisi Allah, maka tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Al-hadithu al-thalithu asyara. Hadis ke-13. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah, siapa itu Abu Hamzah? Yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Khadim Rasulullah SAW. Beliau adalah khadim, pembantu Rasulullah SAW. Misalnya Anas bin Malik itu ketika kecil oleh ibunya itu Ummu Sulaim dihadiahkan kepada Rasulullah SAW atau diberikan kepada Rasulullah SAW supaya apa? Supaya melayani Rasulullah SAW. Anas bin Malik dan beliau cukup lama dalam menemani Nabi Muhammad SAW, berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam waktu yang lama ini apa? Anas bin Malik mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW mencela aku dalam hal-hal yang aku lakukan. Di antara Rasulullah SAW ketika Anas melakukan sesuatu tidak pernah dicela. Tidak pernah mengatakan kenapa engkau lakukan ini. Begitupun dalam hal yang tidak dilakukan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak melakukan ini. Tidak. Itu kan apa? Rasulullah SAW yang mulia. Sampai-sampai apa? Berlaku seperti itu kepada yang notabene apa? Sekedar pembantunya. Tapi tidak ada akhlak. Kemudian ani Nabi Muhammad SAW, ani Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW. Qal, beliau SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Al Bukhari dan Muslim. Hadis juga ini hadis yang ke-13 hadis yang begitu agung. Salah satu apa? Pedoman dalam muamalah kita sama kaum muslimin. Bahkan ini adalah puncak akhlak yang tinggi. Itulah puncak akhlak yang tinggi terdapat dalam hadis ini. Akhlak yang tinggi sesama manusia, sesama makhluk. Karena ketahuilah bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi tiga. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada diri kita, kemudian akhlak kita terhadap sesama makhluk. Nah dalam hadis ini apa? Ada kaidah penting dalam muamalah kita dengan sesama makhluk. Apa itu? Yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian dengan keimanan yang sempurna sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai untuk diri sendiri. Sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Ulangi, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kalian itu mencintai untuk diri kalian berupa kebaikan tentunya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian suka. Kebaikan itu ada pada diri kalian. Artinya apa? Contoh misalkan kita senang, kita suka ketika kita dapat hidayah. Maka sepatutnya kita juga ketika melihat orang lain dapat hidayah, kita juga senang. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian cinta untuk diri kalian sendiri. Kita cinta hidayah untuk diri kita, begitupun kita cinta hidayah untuk saudara kita. Begitupun ketika orang lain saudara kita misalnya senang atau mendapatkan sesuatu yang disenangi berupa rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Hendaknya apa kita juga senang. Jangan sampai hasad iri dan kenapa? Karena ketika kita dapatkan kenikmatan berupa rezeki yang luas, rezeki yang lapang, kita juga senang. Seperti itu. Ini hadis yang mulia, hadis yang agung. Kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita. Kita senang rezeki kita lapang, begitupun kita senang kalau saudara kita lapang rezeki.
dan begitu seterusnya. Nah, kebalikannya, ketika kita benci sesuatu yang jelek itu menimpa pada diri kita, begitupun mestinya kita juga benci jika kejelekan itu menimpa pada saudara kita. Misalkan saudara kita kecelakaan, misalkan kita sedih juga. Kenapa? Seandainya kalau kita misalkan kecelakaan, kita juga apa, sedih, tidak enak. Begitupun kalau misalkan saudara kita misalkan rezekinya sempit, kita juga apa, merasa kasihan. Kenapa? Kalau kita juga rezekinya sempit, kita juga nggak enak. Dan gitu, dan begitu seterusnya, bisa dikiaskan. Begitupun misalkan apa, ketika orang lain tidak dapat hidayah, sedih kita. Kenapa? Sebagaimana misalkan kalau kita tidak dapat hidayah, sedih. Begitupun kita ketika melihat orang lain tidak dapat hidayah, sedih. Makanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang mana Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu begitu semangat pada kaum mukminin, memberikan kebaikan-kebaikan. Begitupun azizun alaihi ma'anitum. Terasa sedih jika orang mukmin itu sedih. Terasa berat jika kaum mukminin itu berat. Ini Rasulullah SAW. Alatnya seperti itu. Maka hendaknya kita yang mengaku cinta Rasul, yang mengaku mengikuti sunnah Rasul, maka hendaknya seperti itu. Mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita, dan membenci untuk saudara kita sebagaimana kita benci untuk diri kita. Jadi apa, bermuamalah dengan saudara kita dengan sesuatu yang mereka senang. Bermuamalah dengan saudara kita dengan sesuatu yang kita senang, kita seterusnya. Tapi beberapa faedah yang kita bisa ambil di sini, sebutkan di sini, min alamati kamalil imani an yuhibba al-mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara tanda kesempurnaan iman seorang yaitu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian faedah lainnya, al haditsu dalilun ala anna min sifatil mu'minin, di antara tanda sifat dari orang-orang yang beriman adalah dia membenci untuk saudaranya sebagaimana dia benci untuk dirinya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Dia membenci untuk saudaranya sebagaimana ketika suatu tersebut menimpa untuk dirinya. Hadis ini juga sebagai dalil. Al haditsu dalilun ala dzammi al celaan. Ini hadis ini sebagai bentuk atau dalil bahwasanya tercelanya hasad. Ala dzammi hasad. Tercelanya ala dzammi hasad. Tercelanya hasad. Tidak boleh seorang hasad kepada orang lain. Jika misalkan di dalam hati kita, ketika melihat saudara kita berupa kenikmatan yang mereka dapatkan, kemudian ada benci dalam hati kita, maka ketahuilah bahwasanya ada hasad di situ. Anda ulangi, misalnya ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, baik itu nikmat agama ataupun nikmat dunia, intinya suatu nikmat. Nah, ketika kita melihat itu ada pada saudara kita, kemudian ada timbul rasa benci pada diri kita, tidak suka, maka ketahuilah itu adalah suatu sifat yang jelek, namanya adalah hasad. Jadi yang nama hasad itu apa? Bukan hanya sekedar pengen nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Ini jelas hasad yang besar. Tapi benci saja kita terhadap nikmat tersebut yang sampai pada saudara kita, maka ini termasuk dari hasad. Dan hasad ini apa? Termasuk dari penghalang kesempurnaan iman seorang. Karena tadi di antara bukti kesempurnaan iman seorang adalah mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk diri. Dan hasad ini menafikan hal tersebut. Orang hasad itu apa? Dia rugi. Karena orang yang dia hasadi tidak dirugikan sama sekali, yang rugi dirinya, hatinya jengkel, di dunia tidak nyenyak, orang lain yang dapat nikmatnya di dunia dunia, dia hatinya rata. Orang yang hasad adalah justru sebalik. Maka hasad ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kata Nabi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, setiap dari kita itu, setiap dari manusia itu punya hasad dalam dirinya. Akan tapi apa? Akan tetapi orang yang buruk itu akan menampakkan hasadnya berupa ucapan, sikap. Adapun orang yang baik, dia hasadnya dipendam, dipendam, kemudian dia mencoba untuk menghilangkan sedikit demi sedikit. Di antara faedah yang
Bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Itu pun hadis yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini adalah bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Al-mu'minu kalbunyan. Kata Nabi SAW, al-mu'minu kalbunyan. Seorang mukmin itu dengan mukmin lain kalbunyan. Seperti bangunan. Bahkan disebutkan di hadis lain, seperti satu tubuh. Idza kami minhu jika satu anggota tubuhnya itu mengeluh kesakitan, maka rasa haro sairu jasa al-jasad. Maka seluruh jasad akan begadang, sakit. Begitupun kita kaum mukminin, hendaknya apa kita ketika bermuamalah dengan orang lain apa seakan-akan kita bermuamalah dengan diri kita. Misalkan kita tidak senang ketika diganggu oleh tetangga, hendaknya kita tidak mengganggu tetangga dan seterusnya. Kiaskan. Jadi muamalah dengan kaum mukminin hendaknya kita bermuamalah apa seolah-olah bermuamalah dengan diri kita sendiri. Dan ingatlah ketika kita misalkan berusaha berbuat baik kepada kaum mukminin, kan tapi ternyata balasan yang mereka berikan misalkan tidak baik, jangan khawatir. Kenapa? Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah SWT. Yang penting ketika kita berbuat baik ikhlas. Ketika kita ikhlas, pahala dari Allah. Bagaimanapun sikap orang tersebut yang kita berbuat baik kepada itu bukan urusan kita. Bahkan di antara ciri penghuni surga adalah an nuridu minkum jazaa wa syukur. Ketika berbuat baik, kami tidak ingin balasan dari engkau. Bahkan jangankan balasan syukur pun ucapan syukron terima kasih tidak perlu. Yang penting apa? Yang penting Allah SWT menerima amalan tersebut dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun tadi apa? Hasad dan dengki itu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Nah, hadis ini juga apa? Ada anjuran untuk kita mensucikan hati kita, bersihkan hati kita. Di antara bukti bersih hati kita apa tadi? Hadis ini, yaitu kita senang ketika orang lain dapat kebahagiaan. Kita sedih ketika orang lain dapat suatu kesedihan. Ini tanda apa? Kesempurnaan iman seorang. Ini tanda apa? Tanda bersih iman seseorang. Kemudian kita lanjutkan pada hadis selanjutnya. Hadis ke-14. Al-hadis Rabi' Asyar. Hadis ke Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah sabda, la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihdas salas. Illa bi ihdas salas. Kecuali dengan salah satu dari tiga ini. Jadi tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Orang yang telah menikah berzina. As-sayyib artinya orang yang telah menikah. Az-zani orang yang berzina. Orang yang telah menikah dengan nikah yang syar'i, dia apa? Zina. Maka boleh atau disyariatkan bahkan wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk merajam dia, menumpahkan darah dia. Itu dengan cara apa? Dengan cara dirajam, dilempar dengan batu-batu kecil yang menyakitkan sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Wan nafsu bin nafsi artinya jiwa dibalas dengan jiwa. Artinya apa? Ketika seorang membunuh orang lain, maka halal darahnya untuk dibunuh, yaitu hukum kisos. Hukum kisos. Dan perlu diketahui hukum-hukum seperti ini wajibnya atas ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Adapun kita, maka tidak ada wajiban bagi kita. Kewajiban kita apa? Tidak berkaitan dengan hukum-hukum seperti ini. Kewajiban kita mempelajarinya, meyakini. Adapun misalkan menegakkan hukum kisos, kemudian merazam, itu bukan
bukan bukan urusan kita, itu urusan pemimpin kaum muslim. Adapun misalkan nanti misalkan apa, kenapa misalkan tidak melakukan kisos kemudian tajam untuk pezina, itu urusan nanti Allah SWT yang akan tanya apa, pemimpin kaum muslimin. Adapun kita, maka kita bukan bagian hal dalam hal tersebut. Dan ini juga dalam hal-hal seperti ini, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini apa? Maslahat untuk seorang hamba, bahkan maslahat untuk masyarakat secara umum, bahkan maslahat untuk seluruh manusia. Dalam kisos misalkan, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos ini, hukum kisos ini, dipenggal lehernya ini bagi orang yang membunuh, hayatun, ada kehidupan di ulil albab. Bagi orang-orang yang mau berpikir, orang yang mau berpikir merenungi hukum Allah yang sempurna ini, dia bisa mengambil pelajaran. Dalam kisos ini misalkan seorang yang dia tahu ketika ia membunuh akan dibunuh lagi, akan dibunuh balik, maka dia berpikir ulang ketika mau membunuh. Kenapa? Ketika dia mau membunuh, nanti resikonya dia tahu dia akan dibunuh. Nah, ketika dia tahu resikonya seperti ini, dia berpikir-pikir. Oleh karena apa, banyak pembunuhan itu apa di negeri-negeri Eropa yang di sana tidak ditegakkan hukum kisos. Begitupun misalkan negeri-negeri lainnya. Berbeda dengan di negeri yang di sana ditegakkan hukum kisos, sedikit kriminalitasnya. Kenapa orang mau berbuat jahat? Pikir-pikir. Kenapa kalau mau membunuh nanti dia yang dibunuh? Ini orang yang berakal bisa mengambil pelajaran betul ini. Rasulullah mengatakan fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos ada kehidupan bagi orang yang mau berpikir. Begitu pun dalam hal terkait di sini misalkan Sayyibuz Zani, orang yang dia itu sudah menikah kemudian zina. Ketika dirajam pun apa? Nanti hukuman di dunia ini akan meringankan hukuman dia di akhirat. Bahkan bisa diampuni disebabkan hukuman dia di dunia. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum hudud yang mana harus dijalankan oleh seorang hamba. Ketika misalkan pencuri dipotong dengan tangannya, nah ketahuilah ketika dipotong tangan ini apa dosa terkait pencuri. Allah Subhanahu wa taala ampun. Karena apa? Hukuman di dunia ini apa disegerakan daripada hukuman di akhirat. Begitupun orang yang zani, misalnya orang yang berzina. Bahkan kejadian di zaman Rasulullah SAW. Orang yang berzina, perempuan, mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dirajam. Kemudian ada yang mencela perempuan tersebut disebabkan ia berzina. Kata Rasulullah, diam. Seandainya taubat dari wanita tersebut dibagikan kepada seluruh penghuni Madinah akan cukup. Subhanallah, bagaimana seorang pezina yang udah nikah kemudian dirazam. Kata Rasulullah SAW, seandainya tobat dari wanita tersebut dibagikan kepada penghuni Madinah atau 70 penghuni Madinah, yang dibagikan, maka kata Nabi SAW sudah mencukupi. Lihat bagaimana ketika seorang dia bermaksiat kepada Allah SWT, akan tapi dia kembali bertobat kepada Allah SWT, sebesar apapun maksiat yang ia lakukan, maka Allah menerima orang tersebut, menerima tobat orang tersebut. Kemudian ini yang pertama, Sayyibuz Zani, orang yang berzina boleh untuk ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam. Orang yang berzina akan, tapi syaratnya apa? As-sayyib, yang sudah menikah. Adapun yang belum menikah, maka hukumannya adalah mi'atu jaldah atau 100 kali cambuk. Jadi yang sudah menikah berzina hukumannya rajam. Adapun yang belum menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah atau cambuklah keduanya itu mi'ata jaldah. Itu 100 kali cambukan. Ini yang kedua, kapan darah seorang bisa ditumpahkan? Yaitu ketika dia nafsu binafsi, ketika dia membunuh orang lain. Itu ingat hal sepertinya apa untuk pemerintah. Kita tidak akan ditanya oleh Allah terkait hal ini. Kenapa engkau tidak melakukan ini, Pak? Enggak. Karena sebagian orang apa malah menyibukkan dengan hal seperti ini, misalkan jadikan khilafah, kan tapi dia lupa dengan tugasnya di keluarga, di rumah, misalnya. Ya, ada orang yang seperti itu. Tugas kita apa? Mempelajari, kan? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan hal sepertinya apa kita tidak mampu, ini urusan pemerintah. Tariqul dini al-fariqul jamaah. Dan yang ketiga,
adalah orang yang murtad. Tariku lidini artinya orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama. Al-mufariqu lil jamaah dan dia memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini atau kita bisa mengambil beberapa pelajaran di antaranya al-hadis dalilun ala ihtirami dima'il muslimin. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya darah kaum muslimin itu haram. Ingat, darah kaum muslimin itu haram. Tidak boleh ditumpahkan kecuali tiga hal tadi. Selainnya tidak boleh. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya satu orang beriman. Jadi misalkan lenyap seluruh dunia ini lebih ringan bagi kita daripada harus meninggal satu orang tanpa alasan yang benar. Dan juga apa celaan bagi mereka orang-orang Yahudi yang begitu gampangnya mereka dalam menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Mereka membantai darah-darah kaum muslim. Kata Allah bahwasanya Allah SWT akan membalas mereka. Allah SWT akan memperhitungkan mereka. Allah SWT jika mereka tidak bertobat terus-menerus, Allah SWT akan mengadab mereka dunia dan akhirat. Yang kedua, bahwasanya dalam hadis ini ada faidah ibahatud dami ala hadis salasati alladzina tukirat fil hadis. Bahwasanya pembolehan darah itu hanya tiga ini disebut dalam hadis, yaitu yang pertama jika membunuhnya dengan sengaja. Jadi membunuh dengan sengaja baru ada kisosnya. Adapun membunuh tanpa sengaja maka itu tidak ada kisosnya. Misalkan seorang, alhamdulillah misalkan menabrak orang lain tanpa sengaja maka ini tidak dikisos, tidak dipenggal lehernya atau tidak balas dengan tabrak tidak. Akan tapi orang tersebut dibayar diat, nanti membayar diat. Nanti urusan apa diat di pembahasan fikih. Adapun dalam hadis ini yang maksud apa yang membunuh apa yang membunuh dengan sengaja. Adapun yang tidak sengaja maka tidak ada hukum kisos. Adanya diat bayar dengan jumlah tertentu. Begitupun tadi dalam hadis ini yang boleh ditumpahkan darahnya yang boleh dirajam yaitu wanita atau laki-laki yang zina setelah menikah. Adapun yang belum menikah maka tidak boleh dirajam. Adanya di apa tadi dijilid, dicambuk satu sekali. Kemudian yang ketiga yaitu jika orang murtad. Murtad itu apa? Dia telah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam. Ya, orang murtad itu orang yang sudah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam. Murtad. Kata Nabi SAW, man baddala dinan faktulu. Bukan makhluk Nabi SAW. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Tidak ijma ini para ulama. Siapa yang murtad dari agama Islam, maka bunuh. Dan ingat ini kewajiban pemimpin kaum muslimin. Kemudian faedah dalam hadis ini adalah al-hasu ala iltizami jama'atul muslimina, yaitu kewajiban untuk kita beriltizam bersama-sama bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian itu apa? Wa'tasimu berpegang teguhlah dengan tali Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Karena ketahuilah cerai-berai ini apa melemahkan kaum muslimin. Tidak kaum muslimin lemah kecuali disebabkan mereka bertikai, berselisih, berbeda pendapat. Dan tidak ada yang dapat menyatukan mereka kecuali tauhid dan sunnah. Ini persatuan yang hakiki. Tidak ada kesatuan kecuali kesatuan yang dibangun di atas tauhid dan sunnah. Kaum muslimin selama-lamanya tidak mungkin bersatu kecuali bersatu di atas tauhid dan sunnah. Jika mereka misalkan bersatu bukan di atas tauhid dan sunnah, maka ketahuilah persatuan mereka itu semu. Persatuan yang anggota badan, sedangkan hati-hati mereka berselisih. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu padu, padahal mereka itu bercerai-berai. Oleh karena jika misalkan kita kaum muslimin ingin menang, hendaknya kita bersatu padu dalam beragama, yaitu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil berdasarkan pemahaman para sahabat. Kemudian jemaah muslimin,
Ada kaidah yang penting dalam hadis ini dan ini insyaallah penutupan terakhir. Al-aslu fi dima'il muslim al-hurmah. Bahwasanya hukum asal darah kaum muslimin itu haram, tidak boleh ditumpahkan. Begitupun darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu haram, harta kaum muslimin haram. Dan ini telah kita pelajari sebelumnya dan sampai saat ini. Jadi bagaimana Islam ini, bagaimana Allah SWT mensyariatkan dalam Islam yang mulia ini sesuatu yang dapat melindungi kita semua. Hati kita terjaga, anggota tubuh kita terjaga, harta kita terjaga, kehormatan kita terjaga. Subhanallah, bagaimana mulianya agama Islam ini, betapa tingginya agama Islam ini. Maka dengan belajar ini apa kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan belajar ini kita mengetahui keindahan agama Islam. Karena dengan tanpa belajar kita tidak mungkin mengetahui keindahan agama Islam. Seorang misalkan beragama Islam dari kecil sampai tua, akan tapi tidak pernah belajar Islam, maka Islamnya begitu-begitu saja. Semua Allah SWT beritahu. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh mempelajari agama Islam. Dia meyakini apa? Agama Islam itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang mana ketika ia menjalankannya dunia dan akhirat akan bahagia. Maka apa terdorong kita dalam mempelajari hadis ini dan hadis sebelumnya untuk senantiasa semangat dalam mempelajari agama Allah yang mulia ini, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka di akhir pembelajaran kita pada malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.